dari sini, dia keluar dari sini dia. Tunggu ya. Jangan gitu lah. Ayo, madaninya dong. Wow, cukup banyak ini. Belokannya sangat panjang. Kita mulai dari kedatangan tadi. Apa kabar Mbak? Bagus. Apa kabar kalimatnya untuk Anies Baswedan? Semoga jadi presiden Indonesia yang paling jaya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ini ramai sekali nih. Ya, masih banyak sekali ini yang menyambut kedatangan Anies Baswedan, calon presiden 2024 insya Allah. Ya, oke, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Anies? Ya, siap. Nah, ini sampai di pintu keluar, kita masih melihat arakan dari masa penyambut Anies Baswedan bercampur antara karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Dari yang Juni 2022 sebesar 16,42 itu naik menjadi 25,09%. Ini saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden, begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin. Nama Anies Rashid Baswedan, PhD, di posisi puncak. Lembaga yang dimaksud yakni Lembaga Survei Independen, LSI, dan Indopol. Direktur Riset LSI Fatur Rahman menyampaikan, saat ini, pada survei elektabilitas Anies Baswedan memperoleh hasil survei tertinggi dengan elektabilitas 19,6%. Disusul oleh Prabowo Subianto di posisi kedua dengan 18,1%, dan pada posisi ketiga ditempati oleh Ganjar Pranowo 13,2%, katanya dikutip KBA News dari Antara, Rabu, 30 November 2022. Ia menjelaskan, survei itu mengambil populasi warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum pada 34 provinsi di Indonesia. Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 1.500 responden, dengan margin of error 3,05% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei, LSI melakukan metode wawancara melalui jaringan selular pada 18 hingga 28 November 2022. Jelasnya, sebelumnya elektabilitas yang dirilis oleh Indopol, Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022 tersebut juga meningkat tajam. Indopol merilis survei terkait elektabilitas Capres yang dilakukan November ini. Hasilnya, Anies Baswedan mengungguli Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto menyampaikan, jajak pendapat ini dilakukan dalam kurun waktu 8-14 November 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 yang tersebar di 34 provinsi. Kata dia, survei ini dilakukan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka. Margin of error dalam survei ini sebesar 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ia menjelaskan, responden diberikan pertanyaan terkait tokoh yang layak Presiden Indonesia di 2024 nanti. Kata dia, responden menjawab secara apa adanya tanpa diberikan nama ataupun foto yang berpotensi maju di Pilpres 2024 nanti. Ia pun menyebut, suara mantan Rektor Universitas Paramadina itu meningkat tajam dari survei sebelumnya. Kata dia, ada pergeseran peta dukungan publik mulai November 2021 hingga November 2022 ini. Di November 2022 ini nampak figur Anies Baswedan mendapatkan apresiasi sebesar 25,09%. Dibandingkan kedua Ganjar Pranowo sebesar 22,03%, sementara Prabowo Subianto sebesar 13,50%, ujarnya dikutip KBA News dari rilis resmi. Ia mengatakan, pergeseran dukungan tersebut karena efek dari deklarasi atau usai Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sebenarnya semua naik tapi ada pergeseran dukungan. Ada apa di situ? Kira-kira dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober, katanya. Ia mengatakan, selang waktu 1 bulan, Anies Baswedan mendapatkan momentum politik dari Juni 2022 sebesar 16,42% lalu naik menjadi 25,09%. Ini hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik, Prabowo masih biasa-biasa saja, meskipun dia sudah mengumumkan capres dari Gerindra, ujarnya. Lalu, di survei yang sama menyebutkan, Nasdem mendapat efek elektoral atas deklarasi Anies sebagai capres. Indopol menyebutkan elektabilitas partai politik yang dinakodai oleh Surya Paloh ini meningkat 5,20%. Ratno memaparkan, dalam survei ini PDI tanda hubung P memiliki elektabilitas 17,89%. Diikuti Gerindra, 12,93%, Nasdem, 9,02%, Golkar, 7,32%, PKB, 5,45%, Demokrat, 5,20%, PKS, 3,90%, PAN, 1,46%, Partai Baru, 1,38%, PPP, 1,06%. Sisanya di bawah 1%. Dinamika ini juga wajar, partai lain juga dapat efek elektoral ketika sudah melakukan momentum politik, yakni deklarasi capres seperti PDIP, Golkar dan Gerindra, katanya. Pemirsa, demikian info menarik yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa pada info menarik berikutnya.